Mas AHY dan Pak SBY yang terhormat, berpolitiklah dengan cara yang elegan dan benar. Berikan contoh berpolitik yang baik bagi generasi penerus bangsa. Pak SBY dan Mas AHY jangan dengan dalih demokrasi Anda menjual mahasiswa-mahasiswa ini. Saya perwakilan dari UNRIS. Sudah tidak masuk ke Waret 3. Dan hari ini kawan-kawan berusaha melaju ke sini dengan jumlah 300 orang. Jangan terlalu sakit hati lah Demokrat. Kenapa saya bilang begitu? Pertanyaannya, kalau di Demokrat tidak tahu seperti itu, kenapa mereka bisa masuk? Kita mempertanyakan, siapa dari mana mereka itu? Aksi yang saya sekarang di sini, Anda sudah dicantumkan nama kampus saya. Kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu, saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar. Nggak usah kayak gitu banget lah. Kalau kalian memang mau cari muka kepada rakyat menjelang pilkada, jangan gitu-gitu amat gitu ya. Jangan gitu-gitu amat. Malu tau nggak? Jadilah orang yang betul-betul kalian tuh menjadi orang yang gentleman. Tetap kita melihatnya ini cara-cara murahan untuk bermain-main di 2024. Karena SBY sadar sekali partainya tidak punya nilai di mata publik. Makanya dia menciptakan drama ini agar apa? Opini publik terseret persoalan isu Demokrat. Ditambah dengan kecengengan AHY, ditambah dengan kebaperan SBY, sudah drama memuakkan dari partai ini. Bagaimana seorang ketua umum partai begitu mudah cengeng menghadapi dinamika internal dalam partainya, kemudian dia mengobrol-ngobrol kuasaan seolah ikut campur. Mas AHY dan Pak SBY yang terhormat, berpolitiklah dengan cara yang elegan dan benar. Berikan contoh berpolitik yang baik bagi generasi penerus bangsa. Pak SBY dan Mas AHY jangan dengan dalih demokrasi Anda menjual mahasiswa-mahasiswa ini. Hanya untuk politik pragmatis, Bapak catut kampus kami. Menanggapi soal itu, Boyke Nofrizon menyarankan agar Susilo Bambang Yudhoyono serta putranya agar menggunakan demokrasi dalam berpolitik yang baik. Jika ingin menjadikan demokrasi sebagai tolak ukur berpolitik, maka SBY dan AHY harus menggunakan dan menjalankan demokrasi dengan baik dan benar, tentunya sesuai marwah dan tempatnya yang terhormat, kata Boyke kepada wartawan pada Kamis kemarin. Dia meminta agar kedua orang tersebut menggunakan cara yang legal dalam berpolitik. Gunakanlah cara-cara yang halal dan terpuji dalam berdinamika di ruang politik. Masyarakat akan melihat cara penuh apa yang terjadi dan kita lakukan, ungkapnya. Lebih lanjut, Boyke mengatakan sebaiknya kubu AHY menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan, baik gugatan di pengadilan maupun proses administrasi KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Biarkan hukum menjadi panglima terdepan di negara ini. Negara kita ini adalah negara hukum, ungkap Boyke. Mantan aktivis mahasiswa 98 ini menyarankan agar kubu AHY tidak menarik mahasiswa dalam kegiatan politik praktis seperti yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Juga kini mereka kembali memakai atau menarik mahasiswa masuk pada ranah politik Partai Demokrat. Mereka ini seolah menjual mahasiswa atas nama demokrasi dan konstitusi, pungkas Boyke Nofrizon. Atas tudingan kubu SBY itu, belasan mahasiswa dari perwakilan 11 universitas di Jakarta pada Rabu kemarin siang menggelar konferensi pers meminta kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY atas manuver politik yang telah dilakukan. Tertanggal 17 Maret 2021, kami yang tergabung dari beberapa kampus yang menjadi korban kegiatan politik partai dengan ini menyatakan sikap kami bahwa kami mahasiswa tidak mau dibawa-bawa ke ranah politik, ujar salah seorang mahasiswa Muhsin dalam jumpa pers di Universitas Borobudur. Yang menyatakan dengan tegas menolak untuk diseret pada kelompok SBY, Gatot, JK, Anies, kami, AHY, untuk diadu-adu dengan manipulasi demokrasi untuk melawan pemerintahan Jokowi dan Muldoko sebagai kepala KSP. Maka dengan ini kami mahasiswa meminta AHY jangan bawa kami ke ranah politik apapun, terutama politik komunikasi radikal. Biarlah kami mahasiswa fokus ke pendidikan dan berdiri tegak sebagai mahasiswa Indonesia yang independen, reformasi dan juga Pancasila. Kami tidak tahu menau soal kepentingan politik parpol kalian.
Itu urusan internal parpol dan jangan libatkan mahasiswa dalam hal ini, tambah Muksin. Jadi untuk para politikus, hati-hatilah dalam mencatut nama atau instansi demi hasrat politik pribadi. Kemarin kita masih ingat bagaimana buntut panjang statement AHY yang kemudian langsung direspon cepat oleh mahasiswa. Masih lekat dalam ingatan sekitar puluhan orang yang mengaku mahasiswa dan pengurus BEM Universitas Krishna Dwi Payana atau Unkris Bekasi, Jawa Barat yang mendatangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui dalam siaran YouTube Semu Terangrang yang berdurasi 5 menit lebih 21 detik yang diunggah sekitar pukul 7:05 malam. Dalam video tersebut, mereka mengancam akan menggeruduk kantor itu dalam jumlah lebih yang besar, sekitar 300 orang. Mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, salah seorang mahasiswa diwawancari oleh seorang yang merekam video ini. Dia mengaku sebagai Dwiki, Presiden Mahasiswa atau Presma Unkris. Dia menegaskan bahwa BEM Unkris tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di internal Demokrat. Menurutnya, mahasiswa haruslah netral. Untuk itulah dia perlu penjelasan dari AHY. Presma Unkris yang dinyatakan AHY bahasanya BEM Universitas Krishna Dwi Payana mendukung. Saya yang nyata-nyatanya adalah Presma Universitas Krishna Dwi Payana tidak pernah konsolidasi dan tidak pernah mendukung atas apa yang terjadi di Partai Demokrat. Jadi kami sepakat mahasiswa independen dan harus independen, tegasnya. Saat dikonfirmasi, salah satu pengurus DPP Partai Demokrat membenarkan bahwa ada aksi tersebut di lokasi kejadian. Dia mengetahui itu karena tengah mengikuti rapat di DPP. Tak hanya menggeruduk kantor Demokrat, mahasiswa juga memblokade jalan pada malam itu. Untungnya kepolisian sigap. Melihat tindakan aksi massa yang menutup jalan di kawasan kantor DPP Demokrat membuat polisi bertindak untuk mencegah potensi anarkis yang terjadi. Kapolsek Metro Menteng AKBP Everson Manosoh menggunakan pengeras suara saat menghimbau para mahasiswa untuk bubar karena tidak boleh berunjuk rasa pada malam hari. Namun himbauan tersebut tak digubris oleh puluhan mahasiswa yang tengah berdemonstrasi dengan alasan ingin bertemu dengan Agus Harimurti alias AHY. Negosiasi pun terus dilakukan oleh Kapolsek karena menutup jalan dari arah Cikini menuju Mataram. Mereka pun tetap melanjutkan aksi demonstrasi di depan DPP Demokrat dan meminta bertemu dengan AHY. Sejauh ini berdasarkan dari pantauan Kompas, diduga kuat jika demonstrasi buntut dari KLB yang digelar di Medan beberapa waktu yang lalu dan hal ini yang membuat mereka protes kepada AHY karena semakin kencangnya tekanan yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa. Akhirnya kubu SBY mengutus utusan lewat Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra untuk diminta kartu tanda anggota atau KTA yang menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat pada Senin 15 Maret malam kemarin. Herzaki menemui puluhan massa untuk menjelaskan kronologis terkait dukungan perwakilan mahasiswa dari 10 universitas di DPP Partai Demokrat siang tadi. Herzaki menjelaskan kepada para mahasiswa yang hadir di DPP Partai Demokrat kronologis perwakilan mahasiswa dari 10 universitas yang memberikan dukungan kepada AHY. Ia menjelaskan, menyebut pihak DPP Partai Demokrat tidak mungkin menolak aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat kepada pihaknya. Setelah mendengar penjelasan dari Herzaki itu, para mahasiswa menuntut permintaan maaf dari DPP Partai Demokrat yang telah menerima perwakilan mahasiswa dari 10 universitas tersebut. Para mahasiswa yang hadir pun mengklaim akan terus menggelar aksi unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat hingga ada permintaan maaf secara terbuka oleh AHY terkait hal tersebut. Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Berbagai isu miring dialamatkan kepada beliau. Dari isu kudeta Demokrat sampai pada isu Jokowi akan menjabat 3 periode. Tudingan yang lebih dekat kepada fitnah ini sangat mengganggu dan menjadi bola panas di masyarakat luas. Ada yang pro, ada yang kontra. Isu yang dimainkan oleh lawan politik Jokowi adalah untuk mengganggu stabilitas keamanan negara, untuk menghambat jalan pemerintahan Jokowi. Namun, ya begitulah. Presiden kita ini, Jokowi, tidak pernah ambil pusing soal isu negatif yang dimainkan oleh lawan politiknya. Jokowi tetap pada komitmen awal menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Jokowi bekerja keras memajukan negara bukan untuk kepentingan pribadi, tapi Jokowi mempersembahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beda halnya dengan pemerintahan sebelumnya, keluarga Cikeas. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI ini adalah presiden yang kita kenal sebagai presiden penuh drama. Kadernya korupsi di mana-mana dan meninggalkan banyak bangunan mangkrak di eranya. Melihat banyaknya bangunan yang mangkrak, Jokowi langsung ambil alih
Dan yang paling mengejutkan publik adalah Jokowi melirik mega proyek Hambalang yang mangkrak yang menghabiskan dana pemerintah cukup fantastik banyaknya.